Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Bu, di sini saya mau nanya apa aja sih gejala-gejala dari penyakit TBC? Oke, gejala-gejala sebelumnya ini Bapak penyakit TBC? Belum. Saya jelaskan dulu ya ini. Jadi TBC, baik Ibu. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri mikrobakterium. Penyakit ini menyerang terutama paru-paru, tetapi dapat juga menyerang organ-organ lain seperti sendi, otak, bahkan kulit. TBC dapat menyebabkan gejala serius seperti penyebab dan kepala. Lalu apa saja penyebab dan gejala TBC? Penyebab TBC disebabkan oleh tadi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebar melalui percikan darah ketika penderita batuk atau bersin. Jadi TBC bisa timbul karena diri kita atau orang lain. Lalu gejala TBC apa saja? Gejala TBC meliputi batuk berkepanjangan, demam, berat badan turun, dan kelelahan. Malah bisa jadi sesak napas dan nyeri dada. Lalu gejala lain yang dapat muncul yaitu berkeringat di malam hari, kehilangan nafsu makan tadi ya, berat badan turun, lalu pembengkakan pada kelenjar getah bening. Cara penanganan TBC bagaimana? Cara penanganan TBC ada dua, yaitu transmisi langsung. Transmisi langsung yaitu seperti tadi si pengidap batuk atau bersin di hadapan kita yang mana dahaknya percikannya terkena langsung pada kita. Berbicara bahkan bersentuhan kulit pun bisa tertular. Lalu yang kedua itu transmisi tidak langsung. Seperti apa transmisi tidak langsung? Melalui benda-benda yang terkontaminasi oleh percikan orang yang terkena TBC, seperti alat makan, sendok, gelas. Itu tidak boleh satu pakai dengan orang yang sehat Ibu ya. Lalu faktor risiko penurunan TBC antara lain kondisi lingkungan yang lembab, sirkulasi udara yang buruk, dan kepadatan hunian yang tinggi. Lalu siapa saja kelompok beresiko tinggi terkena penyakit TBC? Yang pertama itu ada risiko. Kenapa? Karena kekebalan tubuh lansia yang menurun dapat menyebabkan mereka rentan terhadap TBC. Karena TBC dapat juga menyerang melalui imun. Lalu yang kedua perokok. Perokok ini malah lebih tinggi untuk terinfeksi. Karena apa? Tadi TBC menyerang terutama pada paru-paru. Nah, paru-paru perokok itu berbeda dengan paru-paru yang bukan perokok gitu ya. Jadi risiko terkenanya pun lebih tinggi. Lalu selanjutnya kita menderita HIV atau AIDS. Karena dengan kekebalan yang lemah, penderita HIV atau AIDS berisiko tinggi terkena TBC. Sama seperti lansia ya. Lalu selanjutnya malnutrisi juga kekurangan nutrisi ya dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan kerentanan terhadap TBC. Lalu diagnosis dan pemeriksaan TBC bisa melalui apa saja? Yang pertama yaitu melalui tes kulit. Ibu bisa melakukan tes kulit untuk memeriksa apakah ibu terkena TBC atau tidak. Lalu selanjutnya pemeriksaan dengan tes darah itu juga bisa dilakukan. Lalu selanjutnya foto ronsen paru juga bisa. Lalu pengobatan dan perawatan TBC bagaimana? Satu, terapi obat. Pengobatan TBC itu bisa dikatakan belum ada obatnya, belum bisa sembuh total. Jadi dengan terapi obat, pengobatan TBC merupakan kombinasi beberapa jenis obat-obatan selama 6 bulan atau lebih. Lalu konseling, kenapa? Konseling dan dukungan psikologi sangat penting untuk memastikan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Kadang ada yang malas untuk buat obat gitu. Selanjutnya itu isolasi. Pasien yang TBC menular harus dirawat secara terisolasi untuk mencegah penularan ke orang lain. TBC itu ada yang resisten obat. Apa itu? TBC resisten obat merupakan salah satu tantangan besar dalam penanganan TBC karena munculnya bakteri yang resisten terhadap obat-obatan standar.
TBC resisten memerlukan TB resisten obat memerlukan regimen pengobatan yang lebih lama dan menggunakan obat yang lebih kuat dan seringkali lebih beracun. Lalu epidemiologi, TBC masih menjadi salah satu kesehatan global yang signifikan, terutama di negara berkembang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jutaan kasus TBC baru didiagnosis setiap tahun dan ratusan ribu orang meninggal akibat TBC. Jadi ibu harus hati-hati ya bu ya. Ibu jangan sampai tertular. Baik ibu, jadi seperti itu penjelasan tentang TBC, gejala-gejala TBC, terus kelompok yang berisiko tinggi. Ibu pun bisa mengingatkan pada suami ibu ya bu yang merokok. Baik, ada yang ditanyakan? Sudah cukup ibu. Baik. Terima kasih ibu.